Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mau bahas terkait istilah yang sering kita dengar, sudah akrab kita dengar, itu ada istilah dalam sholat itu tidak sah atau batal. Maka perlu kita ketahui apa itu tidak sah, apa itu batal. Tidak sah artinya batal. Batal artinya rusak, sholatnya rusak. Maka jika tidak sah atau batal, itu hukumnya pengulangan sholat, harus diulang sholat. Dalam bahasa Arab, mustifa'i surutu wal arkan itu TMS, tidak memenuhi syarat. Tidak sah itu sama dengan tidak memenuhi syarat dan rukun. Jadi tidak sah, tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam sholat. Sementara batal itu wujudil mani, penghalang. Ketika syarat dan rukun sudah terpenuhi, maka di tengah-tengah itu ada penghalang, sehingga sholat kita jadi batal. Syarat dan rukun itu, syarat itu terkait dengan permulaan sebelum melakukan sholat, seperti wudhu. Wudhu penentu sahnya sholat, memastikan tidak ada najis pada badan, pada pakaian, pada tempat kita sholat. Itu syarat. Setelah itu terpenuhi, tercukupi, maka kita masuk ke dalam sholat, dihukumi dengan rukun. Yang paling sederhana rukun dalam sholat itu rukun gerakan, rukun bacaan. Rukun gerakan kita tahu, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, tumaninah, sujud. Tumaninah di antara dua sujud. Tumaninah itu diam sejenak. Jadi tidak ada sholat yang buru-buru. Nah, itu bisa tidak terpenuhinya rukun kalau yang terburu-buru. Wujudul mani itu penghalang ketika sholat. Contoh untuk wanita yang ketika sholat sudah di rakaat terakhir kemudian keluar haid, maka sholatnya batal, tidak bisa diteruskan, sholat batal. Itu salah satu contoh pembatalan sholat. Pembatal sholat itu ada beberapa poin yang mesti kita pahami, karena bisa jadi gerakan itu yang kita lakukan dalam sholat itu sumber yang menjadikan sholat kita batal. Yang pertama itu al-kalamu amdu, bicara dengan sengaja. Bicara dengan sengaja, contoh ketika kita takbir untuk mengingatkan seseorang dengan mengeraskan Allahu Akbar, tapi dimaksudkan, diniatkan untuk mengingatkan seseorang, dan ada tamu. Nah, itu termasuk kategori bicara dengan sengaja. Yang kedua, al-amalu katsir, gerakan yang banyak, gerakan besar yang banyak. Jadi kalau gerakan tangan saja seperti garuk-garuk ini tidak soal. Tapi kalau sudah menggerakkan sikut seperti ini termasuk gerakan besar, ya 3 kali berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Atau handphone ketika sholat bunyi, kita ambil terus kita matikan, itu gerakan yang kecil, tidak banyak, maka itu tidak membatalkan sholat. Langkah 3 kali berturut-turut itu batal, tapi kalau 2 terus diam, 2 lagi, nah itu tidak batal. Jadi terputus, tidak ada 3 kali berturut-turut. Itu kalau kita mau menggantikan posisi imam, maka kita 2 langkah dulu, baru kita langkah berikutnya. Jadi kita batasi 2 langkah, karena hukumnya 3 kali berturut-turut. Yang ketiga, hudusun najasati, datangnya najis. Kalau datangnya najis berarti ketika kita akan sholat itu kita pastikan tidak ada najis. Tapi begitu kita melakukan sholat ada najis, contoh kita punya bisul itu pecah, maka itu darahnya itu kecil, itu dimakfu. Kalau sedikit itu dimakfu, artinya najis yang nggak apa dimaafkan. Tapi kalau dimain-mainkan dengan sengaja, ada jerawat yang dipecah, nah itu bisa batal. Jadi datangnya najis baru itu karena adanya aktivitas dari kita, bukan datang sendiri ya. Yang keempat, berhadas di tengah-tengah sholat, buang angin, atau di tengah-tengah sholat seperti wanita tadi keluar darah haid, maka seketika itu batal sholatnya. Dia dihukumnya harus mengulangi sholat kalau batal. Yang kelima itu wa inkisaful aurat, terbukanya aurat. Misalnya laki-laki sholat sarungnya itu keangkat karena dekat banyak angin atau gimana, biasanya di tempat peristirahatan tuh rest area tuh anginnya banyak, sholat sarungnya keangkat,
Kalau tidak cepat-cepat ditutup, maka itu batal. Tapi kalau langsung ditutup, nggak apa-apa tuh. Ya, 5 tuh. Yang keenam, wasdibaru kiblati, menghadap kiblat. Pastikan ketika kita sholat itu kiblatnya sudah betul. Kalau kita di tempat lain, di rest area, maka kita harus tanya sama orang setempat kiblatnya di mana, arah mana. Jadi nggak boleh pakai perasaan, piring-piring itu nggak boleh. Harus pastikan, karena jika ternyata kita sholat menghadap pada kiblat yang salah, itu sholatnya batal. Kita dihukumin harus mengulang lagi sholatnya. Ya, keenam. Ketujuh itu makan dan minum. Ya, memang tidak mungkin orang sedang sholat itu makan dan minum. Tapi bisa jadi ada sisa-sisa makanan yang rasanya sangat kuat, bahkan tertinggal sedikit dari sisa makanan. Itu jika ditelan itu batal. Caranya gimana? Cukup kita ambil sama tangan dengan gerakan kecil itu, ya kita simpan. Kalau ada dahak itu, kita buang ke arah kaki kiri kita. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah jangan, nanti sebelah kita kena dahak kita. Kalau jamaah ya kita taruh di kantong baju kita buang. Itu nggak apa-apa. Yang penting dibuang, jangan ditelan. Al-Qahwah itu yang ke-8 itu tertawa dalam sholat sampai mengeluarkan suara, itu membatalkan sholat. Terus bagaimana dengan senyum? Kalau senyum nggak apa-apa, karena senyum itu tidak mengeluarkan suara. Cuma yang jadi sholat, dia ngeliat apa sholat sampai senyum-senyum gitu. Itu jadi sholat. Tapi nggak ada, tidak mengakibatkan batal sholat. Itu bagian-bagian yang ternyata penting jika kita mau sholat itu memperhatikan hal-hal tadi, memperhatikan syarat dan rukun, memperhatikan gerakan-gerakan yang dapat membatalkan sholat. Itu penting kita pahami agar sholat kita setidaknya dihukumi sah. Setidaknya kalau batal pun kita tahu. Kalau soal sholat kita diterima atau tidak, wallahu a'lam, itu urusan Allah. Kita hanya dihukumi menjalankan ibadah sholat itu dengan memenuhi syarat dan rukun saja. Semoga itu jadi perhatian kita, karena ini aktivitas ibadah sehari-hari yang sangat kita berharap dari ibadah sholat itu ada ampunan, ada rahmat Allah, ada karunia dari Allah, ada penghapusan dosa-dosa kita. Bayangkan jika ternyata sholat yang kita sudah lakukan puluhan kali, ratusan kali, jutaan kali, puluhan tahun, ternyata banyak syarat dan rukun yang tidak terpenuhi. Berarti hukumnya apa? Batal sholat, tidak sah sholat. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini jadi renungan dan bisa jadi perhatian agar ibadah kita itu dilakukan dengan tertib, dilakukan dengan berharap setidaknya syarat dan rukun itu terpenuhi sehingga dapat diterima sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.